Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Pak Haji Munir, selaku tim agronomis dari PT Bandung Inovasi Organik, ya, dalam ini produsen dari pupuk Eco Farming original. Selain itu berarti tidak diproduksi di PT Bandung Inovasi Organik, ya, karena di PT BAS ini banyak macam-macam produk pertanian dalam hal ini. Baik Bapak Ibu sekalian, persingkat waktu saya mulai seperti biasa, ini sebagai semacam ilustrasi keadaan. Kebetulan di wilayah kami di Kerawang, mungkin beberapa menit saja, mohon disimak dulu. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Kerawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya, ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik, ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya kira, ya, untuk tahun 2020 tuh, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan, ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya, penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, ya perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Dan kita dengarkan bersama, ya, berkaitan dengan kondisi tanah yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kerawang. Tadi sekelumit cuplikan videonya betapa miris bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu berdampak kepada tanah itu sendiri, yang mana tanah merupakan rumah daripada tanaman. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita sedikit membuka wawasan ataupun juga sedikit memberikan satu arahan, ya, berkaitan dengan dunia pertanian, khususnya tanaman padi, ya. Ya, mungkin di slide ini Bapak Ibu sekalian bertanya apa itu agroekosistem, ya kan? Mungkin barangkali ada yang baru dengar, ada yang sudah pernah dengar seperti apa agroekosistem. Jadi ternyata segala sesuatu yang ada itu sudah tertata dan teratur, memiliki keseimbangan yang luar biasa. Itu sebagai satu wujud kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memakmurkan bumi dan isinya. Nah, salah satu poin dalam dunia pertanian bahwa agroekosistem ini sebuah kehidupan yang ada di dalam dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sehari-hari bertani mungkin tidak asing, ya, dengan tanaman padi. Terkadang yang jadi miris, ada orang yang selama ini makan nasi tapi tidak pernah tahu bentuk tanamannya seperti apa.
Nah, ini gambaran tanaman padi, walaupun sekedar ilustrasi ya Pak. Di sini ada beberapa komponen yang berkaitan satu sama lain, berinteraksi, dan itu menjadi satu keseimbangan. Nah, dikatakan agroekosistem itu sebuah sistem ekologi dalam sebuah lingkungan, ya. Dalam ini misalnya tanaman padi dan sekitarnya, ya. Nah, ini apa saja yang berperan di sana terhadap keberhasilan daripada tanaman padi yang kita tanami. Satu poin di sini ada namanya matahari. Ya. Kenapa peran matahari tidak pernah kita abaikan? Karena ini merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Salah satunya untuk menghasilkan produksi ya melalui proses fotosintesis. Jadi menggunakan cahaya matahari. Dan lamanya penyinaran pun juga menentukan. Di tanaman padi kebetulan saya sendiri sebagai petani merasakan betul ya, ketika musim penghujan, musim kemarau pasti berbeda hasilnya. Itu masalahnya salah satunya lama penyinaran dalam proses budaya padi. Indonesia ini termasuk negara yang di bawah garis khatulistiwa, di mana penyinarannya sangat luar biasa, maksimal ya 12 jam. Nah, kita butuh maksimal 8 jam saja. Ya, ini peran matahari sangat penting. Terus juga di musim penghujan itu mayoritas ya hasilnya menurun karena penyinarannya kurang. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Terus yang kedua juga adanya air ya, air hujan maupun air tanah ya. Sebab petani itu kalau tidak ada air ya tidak bisa. Namanya juga petani. Petani itu kalau boleh saya sedikit kupas ya. Petani itu pengelola tanah dan air negara Indonesia. Atau ada istilah lain penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, di sini ada komponen lain udara ya, ada karbon, ada oksigen, karbon dioksida maksudnya ya. Nah, terus juga di sini ada unsur hewan di sekitar ya, mulai dari mungkin ada belalang, ada katak, ada tomcat, ada ular, laba-laba, capung. Ini sebetulnya bukan hama ya. Ini merupakan sahabat ya, sahabat petani, karena ini sangat membantu dalam rangka untuk mengurangi hama ya. OPT itu organisme pengganti tanaman. Nah, sifatnya ini secara alami dia akan memangsa, di seandainya ada hama, ada predator aman. Jadi kita nggak perlu ada pengendalian apa-apa. Nah, termasuk ini yang nempel di tanaman padi juga ini termasuk sahabat petani ya. Ini kumbang koksi. Nah, semuanya itu berperan aktif untuk menjaga keseimbangan. Nah, apabila terjadi satu ledakan hama, berarti di situ ada ketidakseimbangan di alam. Oleh karenanya harus tahu dan waspada. Ya. Bagaimana sih misalnya predator ini bisa kita undang ya ke lahan kita? Ya sebenarnya caranya sederhana. Kita cukup menanam tanaman refugia, artinya tanaman bunga-bungaan yang mana dengan adanya bunga itu biasanya kumbang datang, laba-laba datang, apalagi capung gitu ya, semuanya berinteraksi. Nah, artinya ekosistem ini antara predator dan hama ini bisa seimbang sehingga tidak menjadikan masalah buat tanaman juga buat para petani. Oleh karenanya kami di sini ajak para petani khususnya dan para mitra PTBES yang benar-benar istilahnya kita bersinggungan dengan pertanian, ya silakan pahami kondisi seperti ini ya. Termasuk di dalam tanah. Tanah ini yang saya katakan di awal sebagai rumah daripada tanaman, itu perlu diperhatikan. Tanah yang subur itu seperti apa? Supaya kita tidak terjebak dalam sebuah lingkaran yang artinya satu sisi kita mupuk, sisi lain kita merusak. Nah, ini yang dilakukan selama ini oleh para petani Indonesia yang notabene masih menggunakan pupuk kimia. Ya. Walaupun pupuk kimia ada manfaatnya, tapi ada dampaknya. Nah, oleh karenanya keseimbangan alam ini harus benar-benar tercipta atau terwujud. Ya. Makanya tanah merupakan bagian penting daripada kehidupan tanaman. Di dalam tanah ada apa saja? Nah, di sini ada cacing, mungkin juga ada belut, ya, ada binatang lainnya. Cacing ini merupakan satu hal yang memang sangat berguna dalam hal ini untuk perbaiki kesuburan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat Eco Farming, kalau ada tanah di situ ada cacing, kalau kita gali ya, berarti tanah itu ada tanda-tanda kehidupan, artinya tanda subur lah.
Nah, terus selain daripada cacing, mungkin ada yang binatang lainnya, termasuk mikroorganisme. Mikroorganisme itu semacam bakteri positif ya. Kebetulan produk kami dari PT Bandung Inovasi Organik ada eco farming ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya ini. Ini kaya dengan bakteri, artinya ini akan selaras dan seimbang dengan agroekosistem. Nah, mikroorganismenya harus ada. Ciri-ciri tanah subur salah satunya itu selain mengandung mineral juga ada unsur hara ya, maksudnya mineral unsur hara, juga ada porositas yang baik, terus ada mikroorganisme dan ada bahan organik. Nah, bahan organik ini sebetulnya tidak perlu repot kalau memang kita memanfaatkan sisa tanaman ya, baik sisa tanaman, sisa tumbuhan, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan organik dan itu bisa diproses secara alami dengan menggunakan tentunya eco farming ya. Nanti akan menjadi pabrik pupuk di lahan. Nah, ini nanti bagaimana mekanismenya, nanti kita lebih lanjut di materi-materi selanjutnya. Baik Bapak sekalian, untuk materi pembuka ini kita mengenal dunia pertanian ternyata tidak mudah ya. Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan. Lingkungannya, sumber airnya, tanahnya, apakah ada hama, apa ada predatornya, apakah ada bakterinya dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak sekalian, kita juga dalam rangka menyeimbangkan dan seimbangnya agroekosistem, kita harus minimal ada 3 tinjauan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tanah. Ya. Tanah layaknya rumah. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rumah kalau tanpa jendela, tanpa pintu, tanpa sirkulasi udara, betapa pengap dan sebagainya. Oleh karenanya di tanah pun ada istilah sifat fisik ya. Sifat fisik itu artinya sifat yang memang terlihat langsung ya. Misalnya ada yang bentuknya pasir, ada yang memang liat, lempung dan sebagainya ya. Kalau bahasa ilmu tanah tuh ada grumosol, alatosol, nah itu terlalu rumit lah. Yang penting kita lihat fisik aja ya. Jadi di situ ada struktur, ada tekstur. Begitupun sifat kimia. Sifat kimia ini salah satunya adalah kandungan unsur hara ya. Terus juga ada namanya KTK. KTK ini merupakan satu tanda kalau misalnya tanah itu memiliki KTK yang baik, penyerapannya akan baik. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Ini yang namanya pH. pH itu derajat keasaman. Nah, pH ini bisa kita ukur dengan alat bantu ya. Tentunya alat bantu ini bisa menjadi satu ukuran bahwa tanah itu akan kita cek apakah mengandung tingkat asam atau tingkat basa. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, baik para petani maupun para mitra, sebaiknya harus memiliki alat ya, alat ukur ya. Silakan alatnya bisa dibeli di mana saja. Ini contohnya saya punya seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur pH. Apakah pH-nya baik? pH ideal itu kisaran di 6 ke 7 ya. Normalnya 7, tapi 6 itu masih bisa toleransi. Nah, ini penting ya, sebelum kita melakukan aplikasi apapun atau sebelum pengolahan tanah, sebaiknya cek pH dulu, supaya kita memastikan bahwa pH tanah itu bisa normal. Nah, ciri-ciri yang bisa terlihat tanpa bantuan alat, misalnya ya, kita lihat, kalau tanahnya itu sebelum kita kelola, masih tanah kosong misalnya, di situ ada namanya rumput ya. Nah, rumput itu kalau rumputnya itu berdaun lebar, itu menunjukkan tingkat kesuburannya lebih baik atau pH-nya lebih baik, artinya lebih mendekati normal. Tapi kalau misalnya tanamannya itu daun-daunnya itu kecil ya, seperti ilalang, rumputnya rumput yang sempit ya daunnya, itu menunjukkan pH-nya itu rendah. Nah, ini menjadi satu indikator ya, secara fisik walaupun dengan alat itu jauh lebih baik. Dan sifat yang berikutnya ada sifat biologi. Nah, sifat biologi ini diantaranya apakah kandungan bahan organik itu ada. Nah, sebenarnya bahan organik itu seperti apa? Tadi di slide awal atau di video awal dikatakan oleh seorang profesor dari IPB, bahan organik menjadi bagian penting dalam proses pengembalian kesuburan, memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, bahan organik seperti apa? Bahan organik diantaranya mungkin di sana ada bekas tanaman, kalau padi, jerami. Nah, ini tolong bagi para petani, khususnya petani padi, jerami yang ada itu sebaiknya jangan dibakar. Cukup kita sebarkan, diratakan di tanah, bahkan bekas daripada jerami yang tersisa habis panen itu bisa diratakan, nanti dipotong atau diinjak, nanti ketika masuk air, nah itu kita bisa proses dengan eco farming, itu menjadi
pupuk juga. Jadi sama halnya kalau kita membakar jerami itu sama halnya bakar pupuk sebetulnya. Cuman kita harus lebih memahami juga supaya kita mengerti bahwa dengan memanfaatkan sisa tanaman itu bisa menambah nilai terutama kesuburannya, khususnya di tanaman padi ya. Nah terus nanti proses seperti apa? Nah ini biasanya dilakukan bisa ditambahkan aplikasi ini untuk mempercepat proses pelapukan. Jadi jerami itu semakin cepat hancur, makin lunak itu semakin bagus. Nah makanya perlu ada bakteri. Nah bakteri juga salah satu sifat biologi. Nah bakteri ini akan bisa memproses sesuai dengan masing-masing pekerjaan dan tugasnya lah tentunya ya. Nah yang berikutnya Bapak sekalian yang harus kita lihat dari agrosistem ini tanaman. Tanaman itu akan tumbuh sehat, normal apabila makanannya cukup. Ya, makanannya cukup karena tanaman itu butuh makan atau butuh nutrisi. Nah, nutrisi ini istilahnya unsur hara. Nah, unsur hara ini ada yang sangat penting ya, dikatakan penting lah. Ya, dikatakan kalau bahasa pertanian itu unsur hara esensial atau unsur hara yang dibutuhkan selama siklus dari mulai awal sampai panen. Ada berapa macam? Kita kelompokkan ada 3. Salah satunya ada NPK ya, disebut makro primer. Ini petani sering menggunakan pupuk kimia yang mengandung NPK biasanya. Ini udah boleh dikatakan kalau ilustrasi ini sebagai nasi ya, kalau kita makan tuh nasinya. Lalu ada makro sekunder. Makro sekunder itu apa? Ada sulfur, kalsium, dan magnesium. Ini biasanya petani mengenal dengan dolomit, Pak. Nah, dolomit atau kapur pertanian. Nah, ini juga pupuk. Selain nanti bisa menetralkan pH, juga itu mengandung pupuk ya. Jadi ada unsur makro, ini makro primer sebagai nasinya. Kalau untuk makro sekundernya itu kayak lauk pauk lah. Adapun ada unsur mikro ya, ini juga tidak kalah penting keberadaannya, walaupun sedikit dikatakan mikro, butuhnya nggak banyak. Ya, diantaranya yang dikatakan penting ada klor ya, ada klor, ada mangan, ada Fe, ada kuprum, ada zinc, ada boron, dan ada molibdenum. Nah semuanya itu merupakan kebutuhan dasar daripada tanaman ya. Nah, tanaman akan sehat apabila terpenuhi kebutuhannya, termasuk dosisnya. Ya, bisa aja kebutuhannya sudah terpenuhi nih, cuman kurang banyak, bisa seperti itu. Nah, ini komposisinya harus diatur, makanya di dalam penggunaan ini harus dibaca dulu brosurnya supaya tepat ya. Selanjutnya, Bapak sekalian, yang harus kita tinjau berkaitan agroekosistem adalah lingkungan itu sendiri ya. Lingkungan apa saja yang berkaitan dengan ekosistem ini? Nah, air ya diantaranya. Sekarang kalau airnya bermasalah ya, walaupun tanahnya itu benar-benar tanah subur nih misalnya, tapi di situ bermasalah. Karena apa? Karena mungkin saja disebabkan airnya yang tidak bagus. Oleh karenanya Bapak sekalian yang perlu diperhatikan, air itu menjadi bagian penting dalam agroekosistem ya, terutama lingkungan. Terus air juga ada air memang mengandung mineral, artinya mengandung unsur hara. Jadi kalau sekalian mau ngecek apakah ini mengandung mineral atau tidak, ada alat bantu juga yang untuk bisa mengecek mineral tersebut. Termasuk udara. Udara juga bagian penting dari proses kehidupan tanaman. Yang diambil biasanya karbon dioksida, oksigen, ya, masuk hidrogen juga. Iklim, cuaca, misalnya hujan, ya, termasuk lingkungan tumbuh lainnya. Ya, misalnya di situ ada gulma, ada, itu harus diperhatikan karena lingkungan itu sangat penting. Artinya di sini Bapak sekalian bahwa pengaruh daripada agroekosistem termasuk di dalamnya ada air, udara, dan lingkungan. Ada lingkungan yang abiotik, ada yang biotik. Nah kalau abiotik ya sifatnya kayak tanah gitu. Tanahnya udah bagus belum nih? Nah salah satunya itu juga lingkungan. Kalau lingkungannya nggak bagus ya otomatis pertumbuhan juga akan mengikuti, artinya tidak bagus juga. Baik, Bapak sekalian, kalau kita bahas ini terlalu dalam ya terlalu lama juga gitu. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah ini tadi yang saya sebutkan unsur hara itu ada 3 kelompok ya. Nah ini kebutuhan tanaman hampir semua ya, mulai dari sawit, jagung, padi, sayuran, palawija, termasuk tanaman hias ya. Yaitu tadi unsur hara makro, primer atau makro sekunder ini penting ya. Termasuk juga mikro ya yang tadi yang ada 7 macam. Jadi sebenarnya unsur hara ini tidak banyak ya, cukup dengan 13 macam unsur. Nah, yang sisanya kayak oksigen,
ada lagi karbon dioksida adanya di udara. Jadi kita nggak perlu tambahkan, itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi saya sampaikan bahwa komposisi ideal tanah itu untuk siap tanam itu harus bagaimana ya komposisinya. Karena tanah itu menjadi bagian daripada kehidupan tanaman. Boleh dikatakan istilahnya rumah bagi tanaman. Ini satu bagian bahwa tanah yang baik ya, yang subur itu mengandung udara. Artinya sirkulasi oksigen maupun karbon dioksida bisa saling berinteraksi ya. Nah, di sini perlu ada pengelolaan lahan. Nah, pengelolaan ini salah satunya untuk berbagi porositas atau kegemburan daripada tanah, termasuk juga udara. Udara bisa bersinggungan dengan tanah. Yang kedua, perlu ada air. Jadi kalau tanah kering yang tanpa air sedikit pun, tanaman apapun tidak bisa tumbuh normal. Bahkan ya tidak jadilah. Contoh di tanah negeri Saudi ya, atau Timur Tengah yang kering kerontang itu hanya kurma yang bisa tumbuh. Karena kurma ada spesifik khusus ya. Jadi tanah-tanah yang tandus pun bisa jadi, masuk kaktus dan sebagainya. Nah, air ini bagian dari penting di mana tanah yang sehat, tanah yang subur itu harus mengandung air. Artinya ada kelembaban tanah. Berapa persen? Itu 20-30. Begitupun udara tadi ya, sama. Selanjutnya ada mengandung mineral. Nah, mineral ini salah satunya unsur hara. Unsur hara yang ada dalam tanah tuh pasti ada. Cuman masalahnya apakah banyak, apa sedikit, apa memang biasa-biasa saja. Nah, unsur haranya apa lengkap atau tidak lengkap. Nah, ini perlu pengecekan lah dengan alat ya. Ini juga mungkin bisa dibantu untuk pengecekan kandungan NPK tanah dengan alat ini, salah satunya. Terus juga yang berikutnya perlu adanya bahan organik ya. Karena bahan organik ini merupakan proses alami pelapukan tanah ya, di mana tanah itu akan terdegradasi ataupun terkelola ya secara alami adanya bahan organik, dan juga tidak kalah penting kehadiran mikroorganisme dalam tanah. Jadi kalau bahan organiknya oke, artinya kandungan C organiknya cukup, mikrobanya juga ada dan lengkap. Nah, disitulah tanda-tanda bahwa rumah tanaman sebagai media tanam siap akan menghasilkan produksi yang sesuai dengan harapan. Barangkali itu ya berkaitan dengan tanah sebagai media tanam. Selanjutnya Bapak sekalian, kita masuk ke materi yang berkaitan dengan pupuk organik eco farming original yang satu-satunya yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik. Kenapa dikatakan pupuk organik? Karena ini bahannya semuanya dari bahan-bahan alami. Kenapa dikatakan super aktif? Dikarenakan di sana ada bakteri. Nah, sehingga ada istilah eco farming ini ada dua keuntungan. Yang pertama, kita memberikan makanan pada tanaman secara lengkap. Adapun kebutuhan tanaman berbeda-beda, kita akan dibedakan dengan dosis saja. Yang berikutnya juga ada bakteri-bakteri pengurai yang nanti akan bekerja aktif siang malam 1 kali 24 jam di tanah, akan terus memperbaiki kehidupan di dalam tanah sehingga tanah akan diharapkan menjadi tanah yang subur. Sehingga saya berharap organik eco farming original ini yang memiliki edar dan juga memiliki sertifikat organik. Kita bukan sekedar ngomong doang ya, artinya organik tapi tidak ada bukti. Nah, ini salah satu bukti bahwa eco farming ini memiliki keorganikan dan itu ada sertifikatnya dari Lembaga Sertifikat Organik Indonesia. Ya. Terus juga ini perkenalan ya, yang mungkin bagi yang sudah kenal, saya Haji Mamunil selaku agronomis dari PT Bandung Inovasi Organik. Saya punya kewajiban moral, bahkan saya ingin selalu berbagi sama petani. Masalah apapun selalu bisa kita atasi dan kita terus mencari solusi yang terbaik buat kehidupan pertanian di Indonesia dan dunia pada umumnya. Oleh karenanya, saya berharap menjadi sebuah solusi cerdas bertani. Jadi bertani itu jangan terus-menerus hanya hobi, tapi kita harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk jauh lebih baik. Gunakanlah pupuk organik, insya Allah lahan akan subur, petani akan makmur. Nah, oleh karenanya pertanian yang sehat tidak ada pilihan lain ya, yaitu dengan penggunaan pupuk organik.
Terus juga insya Allah dengan pupuk organik ini akan bisa diwariskan pada anak cucu kita. Boleh dikatakan pertanian yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti bisa berkunjung ke YouTube saya, Haji Murid Channel. Silakan like, berikan komentar, silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Ini dan YouTube saya, silakan kita berkomunikasi lewat pertanyaan dan sebagainya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan bahwa eco farming yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya sudah memiliki kandungan yang lengkap. Nah, di sini ada satu nilai plus daripada eco farming ini ya. Ini eco farming original ini sejarahnya panjang ya. Sebelum ada istilah original itu dulu namanya eco farming. Nah, eco farming new formula. Sebelum new formula ada istilahnya eco farming double power, bahwa eco farming tidak pernah berubah, hanya kemasan saja yang berubah. Nah, ini manfaatnya salah satunya selain untuk fungsi untuk tanaman, juga bisa digunakan untuk suplemen ternak dan juga ikan. Kenapa ini satu alasan? Karena bakteri yang ada di dalam eco farming ini sangat luar biasa. Di dalam tanah dia akan berfungsi sebagai bioaktivator, di mana perbaikan sifat fisik, biologi, dan kimia tanah akan terus-menerus diperbaiki dan terus dirawat sehingga kesuburan akan tetap stabil dan akan tetap terawat. Nah, istilahnya restorasi kesuburan tanah. Dan di sisi lain, eco farming original ini juga bisa dijadikan probiotik. Ini akan menyeimbangkan fungsi dari pencernaan hewan maupun ternak, di mana peningkatan daripada bobot maupun dari kesehatan ternak itu akan lebih stabil. Insya Allah, jangankan ternak, termasuk tanaman yang dalam air ya, mulai dari rumput laut, aquascape, dan sebagainya, itu bisa. Karena selama membutuhkan pupuk, disinilah eco farming bisa menjauh. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya kita akan sedikit ya menjelaskan legalitas. Bahwa eco farming itu secara resmi SK Mentan atau izin edarnya itu terhitung per tanggal 20 Januari tahun 2020. Dan juga sertifikat organik yang tadi yang saya sebutkan, bahwa organik itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada bukti sertifikat organik dari lembaga yang notabene netral, artinya ada lembaga penjamin bahwa pupuk ini organik, termasuk pupuk bahkan mungkin lebih jauh tentang hasil produksi, bahwa padi organik, beras organik harus memiliki sertifikat juga. Baik, Bapak sekalian, itu berkaitan legalitas. Selanjutnya, apakah eco farming memiliki nutrisi yang lengkap? Nah, ini merupakan hasil uji lab ya, yang ada ujikan di Laboratorium Unpad Bandung. Nah, ini hasilnya. Barangkali Bapak Ibu sekalian membutuhkan, ya silakan bisa hubungi kami untuk keyakinan kita. Terkadang orang penasaran seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini contohnya. Terus juga karena eco farming ini merupakan pupuk yang mengandung teknologi mikroba, artinya mengandung mikroba ya. Itu apa saja dan berapa jumlahnya. Nah, ini ada hasil uji lab di Farmasi ITB. Nah, ini kesimpulannya bahwa satu cup ini bisa mengandung kepadatan koloni dari bakteri positif sekitar 175 miliar. Padahal untuk tanah yang subur itu cukup dengan 100 juta saja per gram ya. Ini kandungannya udah berapa kali lipat dari yang dibutuhkan. Insya Allah wasilah eco farming, tanah akan cepat subur, tanah akan dapat diperbaiki, dan akan stabil kesuburannya. Yang penting para petani, sahabat eco farming, kita terus dukung sesuatu yang memang akan menjadi sebuah perubahan positif. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Manfaat utama ya daripada eco farming, ya sebagaimana di slide sebelumnya, utamanya adalah perbaikan kualitas tanah. Bisa saja tanah-tanah yang ada di sekitar kita, mungkin di daerah mulai dari Aceh sampai Papua, berbeda-beda tentunya. Dan masalahnya pun berbeda-beda. Nah, insya Allah dengan wasilah eco farming original ini, itu akan secara bertahap, secara perlahan akan diperbaiki kualitasnya. Baik sifat fisik, sifat kimia, maupun sifat biologi.
Yang selanjutnya, ini jadi satu impian juga ya, bahwa selain tanahnya subur, tanamannya juga harus benar-benar maksimal ya, baik imunitasnya, artinya imunitas itu jadi daya tahan ya, daya tahan terhadap hama itu lebih kuat lah, intinya seperti itu. Alasannya masuk di akal, kenapa? Selama makanannya cukup, dosisnya cukup, lengkap, insya Allah itu pun potensi produksi akan semakin cepat tercapai. Termasuk kualitas produksi pun dengan menggunakan eco farming ini jauh lebih baik. Dan tentunya ini akan berimbas pada nilai harga daripada hasil panen yang kita dapatkan. Jadi kalau padi akan menghasilkan beras yang sehat, ya, yang menjadikan konsumsi daripada penduduk Indonesia maupun penduduk dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak? Ya, petani, yuk kita ajak untuk berorganik. Yang berikutnya manfaatnya adalah bisa mempercepat proses pertumbuhan, termasuk masa panen. Jadi jangan kaget kalau Bapak-Ibu sekalian, para petani maupun juga para mitra PTBS yang sudah melakukan demplot atau testimoni, kok panennya lebih cepat. Nah inilah salah satu kelebihannya, semata-mata pertumbuhan yang ditunjang dari berbagai baik nutrisinya maupun tanahnya sudah bagus. Ini juga satu alasan eco farming ini mengandung zat pengatur tumbuh ya. Dikatakan percepat karena di sini ada bakteri yang memang menjadikan JPT itu ada ya, baik di tanah, di perakaran maupun di tanaman itu sendiri. Termasuk biaya ya, biaya lebih hemat. Saya sudah merasakan betul, sudah hampir tahun keempat ya, tahun keempat saya sudah berorganik dan alhamdulillah selain simple ya, tidak banyak yang harus kita siapkan, cukup satu produk saja. Artinya yang dibeli cuma satu macam gitu, tidak bermacam-macam. Itu juga satu keuntungan. Jadi menghemat dalam biaya. Termasuk untuk pemenuhannya pun nggak terlalu banyak, cukup satu udah terlengkap semua kebutuhannya, tercover lah istilahnya. Yang selanjutnya bahwa eco farming juga bisa dijadikan suplemen ternak. Ya, artinya bisa membantu proses penggemukan, proses-proses perbaikan kesehatan. Nah ini juga bisa digunakan dengan eco farming. Manfaatnya dengan bertani organik, beternak organik akan jauh lebih sehat hasilnya. Termasuk lingkungan juga tidak berdampak terhadap kerusakan. Ya, berkaitan dengan manfaat utama yang ada di eco farming, mudah-mudahan dengan kehadiran eco farming menjadi solusi yang buat para petani Indonesia. Yang selanjutnya, bagaimana mikroba itu bekerja? Ya, artinya mikroba yang ada dalam eco farming, kita ada istilah mikroba very positif yang disebut bioaktivator. Bahkan ada penambahan-penambahan lain ya, artinya bukannya kita mengurangi, justru menambah. Salah satunya itu ada bakteri fotosintesa dan juga ada bakteri yang bisa melarutkan NPK. Yang NPK yang dimaksud bisa mempercepat proses, juga bisa mendaur ulang, artinya residu yang ada bisa diperbaiki. Nah, salah satunya ada bakteri penambat nitrogen, ada pelarut fosfat, ada pelarut kalium, termasuk perombak bahan organik. Nah, penambat organik ini dalam dunia organik itu bagian penting. Kenapa? Karena di sini bahan-bahan yang ada di alam itu akan diproses kembali menjadi pupuk. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ini decomposer ya, boleh dikatakan untuk bisa mengurai bahan-bahan menjadi nutrisi yang siap diserap oleh tanaman. Termasuk GPT, bakteri probiotik. Hasil yang didapat adalah perbaikan tanah yang terus-menerus, peningkatan nutrisi dalam tanah semakin banyak, boleh dikatakan tanah akan semakin kaya dengan nutrisi. Nah, disinilah pentingnya bakteri bekerja aktif 1 kali 24 jam, non-stop, walaupun mungkin kita entah berpikir, kita banyak bersyukur sama Allah bahwa di alam sudah tersedia. Seandainya ini di alam ini terganggu, ya kita bisa tambahkan dari eco farming itu sendiri. Karena eco farming ini mengandung bakteri positif yang luar biasa, termasuk perbaikan kualitas air, normalisasi potensi produksi, nah termasuk juga untuk suplemen ternak. Semuanya insya Allah bakteri yang ada di sini semuanya bakteri positif dan sudah tidak ada dampak terhadap kerusakan dalam tanah. Justru yang menjadi adalah perbaikan yang terus-menerus dalam tanah. Untuk di tanaman apakah ada perbaikan? Yaitulah dengan adanya bakteri fotosintesa, sehingga proses fotosintesis akan dipacu lebih cepat. Artinya nutrisinya akan lebih banyak diserap dan fotosintesis akan berjalan secara sempurna. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita lihat ini satu brosur resmi yang ada dalam kemasan ya Bapak-Ibu sekalian, sahabat eco farming.
tolong diperhatikan dalam brosur ini ada beberapa bagian, mulai manfaat, terus cara pembagian daripada eco farming kalau luasannya kurang dari 1 hektar dan sebagainya. Termasuk juga ini jadwal dan juga ada jenis tanaman apa saja yang bisa dilakukan. Pada prinsipnya semua tanaman bisa. Ini karena brosurnya kecil, jadi tidak semuanya tercantum, mungkin bisa dikonsultasikan pada kami tanaman apa saja yang akan kita tanami. Disitulah penentukan dosis atau jadwal yang harus diberikan oleh tanaman. Termasuk juga di sini ada cara aplikasinya ya. Oke, Bapak sekalian, kita lanjutkan pilihan ataupun jenis manfaat air. Air di sini yang dimaksud adalah air pelarut. Nah, jadi air pelarut eco farming ini bisa aja bersumber dari air yang bersih, steril, dan aman dari bahan kimia. Nah, salah satu sumber air yang bisa dimanfaatkan adalah air tebu ya, bukan molase. Tapi bukan berarti molase tidak penting. Jadi bedanya air tebu dengan molase itu, kalau air tebu murni langsung dari perasan tebunya, kalau molase itu merupakan daripada limbah dari pabrik gula. Tapi juga itu bagus untuk menjadi penambah ya. Apabila tidak menemukan air tebu, kita bisa dengan air biasa ditambahkan molase. Semata-mata untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas pemupukan. Nah, yang kedua ada air kelapa juga sama ya. Selain efektivitas pemupukan, di sana ada JPT dan mineral lain yang akan menambahkan bahwa eco farming ini nanti akan jauh lebih baik kalau kita mengerti cara fermentasinya tentunya. Juga bisa gunakan air hujan. Nah, air hujan ini mampu menyuburkan tanah ya tanpa ada tambahan lain-lain. Nah, apabila kita gunakan untuk larut eco farming itu juga bagus karena di dalamnya sudah mengandung mineral alami. Kaya akan nitrogen. Cuman yang harus kita perhatikan, air hujan yang kita ambil itu langsung dari langit ya, tanpa harus melalui atap rumah. Nah, dan itu hitungannya kira-kira 10 menit daripada pertama hujan supaya nanti polutan yang turun dengan air itu untuk 10 menit yang akan berikutnya itu jauh lebih baik daripada yang awal karena biasanya debu dan sebagainya bisa ikut turun bersama air hujan itu sendiri. Yang berikutnya air sumur ya, airnya bisa ditampung, juga bisa digunakan untuk pelarut eco farming. Intinya semua pelarut air yang digunakan untuk eco farming ini prinsipnya air yang bersih, steril, artinya aman dari bahan penyakit ya, juga aman daripada bahan kimia yang berbahaya buat bakteri terutama. Apa sih sasaran utama pemupukan eco farming ini? Yang pertama tanah. Nah, tanah ini merupakan satu proses yang tadi saya sebutkan di sebelumnya sebagai perbaikan daripada baik sifat fisik, sifat biologis, sifat kimia tanah. Jadi kalau tanahnya terlewatkan, misalnya ya, Pak, misalnya petani padi nih, pas ketemu dengan petani, Pak, umur tadi saya udah 1 minggu, nah, apakah bisa dilakukan untuk tanah? Pada prinsipnya bisa. Yang penting tanahnya masih bisa terlihat dan itu tidak tergenang sebaiknya. Jadi tanahnya langsung masih melumpur, nah silakan disemprot walaupun ada tanaman. Caranya untuk supaya aman, jadi jangan difermentasi supaya tidak menimbulkan efek terhadap daun menguning ya. Nah, prinsipnya seperti siklus akan perbaikan dan perbaikan terus. Namun dalam hal ini kalau terlewatkan berarti penggunaannya itu bisa disusulkan yang tadinya harusnya ke tanah berapa tub, misalnya 1 hektar 6 cub ya atau 5 cub. Nah, di situ bisa dibagi ke jadwal berikutnya. Yang tadinya 1 cub bisa 2 cub, 2 cub, semuanya tetap 10. Itu kalau pengen maksimal ya. Tapi kalau kita cukup di tahunnya saja ya silakan, tidak masalah. Nah, ini juga sasaran yang berikutnya tanaman bisa melalui akar ya, akar yang ada di dalam tanah. Nah, makanya selain kita menyemprot ke daun melalui stomata, juga tentunya akan menyerap juga ke tanah. Nah, di sini juga penyerapan nutrisi baik melalui akar maupun stomata ini merupakan pintu daripada nutrisi bisa masuk. Sehingga nutrisi akan diproses di daun dan kemudian melalui proses fotosintesis itu menghasilkan produksi yang optimal. Selanjutnya, Bapak sekalian, prinsip eco farming ya dalam hal ini dalam pemupukan kita harus tahu tepat jenis ya. Juga ada tepat sasaran, ada tepat cara, ada tepat waktu dan tepat dosis atau formulasi. Nah, ini semua harus benar-benar para mitra PTB paham. Jadi yang dimaksud jenis tanaman ada tanaman musiman, ada tanaman tahunan, ini berbeda ya cara penggunaannya. Ada yang misalnya tanam sekali
panen sekali, ada tanam sekali, panennya berkali-kali, ada yang 1 kali tanam juga. Itu bertahun-tahun terus berbuah, terus menghasilkan. Begitupun dengan sasaran. Sasaran utama adalah akar ya untuk tanaman. Sehingga aplikasi itu bisa disambungkan dengan caranya bisa disiramkan ke tanahnya langsung melalui baik itu disiram, disemprot ataupun juga dibuat lubang biopori. Terus juga bisa langsung dimakan atau lewat daun atau stomata. Nah, itu wajib disemprotkan karena stomata itu sangat kecil sekali ya. Sekecil sekali dan di situ harus benar-benar halus. Jadi percikan air yang keluar dari para alat semprot itu sebisa mungkin halus seperti layaknya kabut ataupun embun ya. Terus juga sasaran yang mungkin dilakukan yaitu jaringan silem, artinya jaringan yang ada di dalam kulit ya, kulit tanaman, adanya di bagian tengah. Nah, itu dengan cara injeksi batang, khususnya tanaman keras. Kalau padi bisa enggak, Pak? Ya bisa saja, cuma masalahnya repot, harus banyak yang harus disuntik ya istilahnya. Mending semprot aja lah, normal saja lah. Ya, terkecuali memang khusus ya padinya mungkin ya. Terus juga yang berikutnya tepat waktunya sebaiknya untuk sasaran tanaman, sasaran lahan itu pagi atau sore ya. Kalau untuk tanaman ya sebaiknya pagi hari ya sampai jam 10. Termasuk siklus hidup daripada tanaman perhatikan. Jadi siklus hidup itu ya berikan dari mulai ditanam benihnya sampai panen itu berapa lama. Kadang-kadang kan para mitra bingung ketika ada brosur ya, brosur itu kan ada dalam kemasan nih. Ya ini saya contohkan brosurnya, kita ambil. Nah kemudian kita lihat, nah di brosurnya semuanya 2 bulan. Gimana kalau lewat dari 2 bulan? Ya ini hitungannya dalam satu tabel ini satu siklus bahasanya. Jadi kalau melewati 60 hari atau 2 bulan bisa diulang lagi. Cuman nanti untuk sasaran tanah tidak diperlukan, artinya karena sudah sebelumnya minimal untuk sasaran lahannya itu setahun bisa 2 kali atau 1 tahun sekali nggak masalah. Jadi selanjutnya tinggal hitung minggu atau bulan saja sesuai dengan jadwal yang ada dalam tabel ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita perhatikan cara menghitung dosis nih. Seringkali para mitra belum paham ya. Jadi yang ada dalam tabel ini ya, itu dalam bentuk hektar, artinya satuan nasional ya, satuan umum. Nah, ada istilah bata, ada rantai, ada lagi tumbak. Nah, itu kita akan dikonversi. Misalnya satu rantai itu kurang lebih 400 meter persegi. Nah, kalau 5 rantai misalnya berarti 2000 meter. Nah, prinsipnya untuk penyemprotan itu bisa menghabiskan berapa volume semprot. Artinya berapa tangki isi ulang ya. Sekali isi lagi, habis isi lagi. Katakanlah untuk 2000 meter persegi atau 5 rantai misalnya, itu dibutuhkan sekitar, katakanlah kita ambil standar 4 ya, atau 5 misalnya. Nah berarti kan kita bagi untuk tanah, ya tadi kan 2 tuh. 2 untuk tanah 60%. 60% dari 2 berarti berapa? 1,2 artinya 1.200 mili. Nah sisanya nanti yang 0,8 itu buat ke tanaman. Artinya 2 minggu sekali ya, umur 14 hari, 28, 42 dan 56. Nah ini cara menghitung untuk tanaman padi ya. Berbeda dengan menghitung tanaman tahunan yang jarak tanamnya lebih dari 2 meter. Kita akan lebih efektif itu menghitung dengan jumlah pohon. Contoh sawit ya, atau tanaman-tanaman lain ya. 1 hektar jumlahnya berapa? Kalau 1 hektar misalnya ada 120 misalnya. Nah, kita hitung. Jadi yang untuk sasaran tanah katakanlah 6 cub ya, biasanya begitu. 6 cub berarti 6.000. 6.000 kemudian dibagi dengan angka 120. Berarti ketemunya di 50 mili per pohon. Nah ini 50 mili berarti ukurannya sekitar 1 cub ini ya, bekasnya ini. Jadi batasnya itu kalau pas hijau ini 50, kalau sampai ujung ininya 60. Nah ini cara menghitung demikian. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, cara aplikasi saya kira sudah banyak yang memahami atau mitra. Bisa ada 4, bisa 6 itu sasaran lahan.
Nah, kemudian dilarutkan dengan perbandingan 1:1, artinya kalau 4 cub berarti 4 liter, kalau 6 cub berarti 6 liter dengan air tentunya. Nah, caranya bisa 2 tahap, bisa langsung aplikasi, nggak masalah. Jadi untuk tanah itu misalnya Pak, saya ini langsung aja nggak perlu, boleh. Kalau fermentasi jauh lebih baik ya, minimalnya 3 malam, lebih lama lebih bagus, bahkan lebih dari 1 bulan juga bisa dilakukan. Nah, terus kemudian kita hitung berapa pengencernya. Kalau untuk siram kita hitung berapa air yang untuk siram. Kalau untuk disemprot kayak sawah gitu ya, kita hitung berapa tangki. Kemudian kita tinggal dicampurkan dari 6 cub itu ya, dibuat kalau dalam 1 hektar misalnya 10 tangki. Ya, berarti yang 6.000 itu kita bagi dengan 10, berarti dosisnya 600 ml per tangki. Itu caranya seperti itu. Jadi nyambung-menyambung antara aplikasi juga dosis, itu juga sambung menyambung. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kita harus benar-benar menghitung tepat ya. Begitupun dengan tanaman. Ya, artinya tanaman padi itu kalau udah umur 14 hari 1 cub misalnya. Nah, itu dirasuk 1 liter, kemudian kita langsung digunakan cukup 15 menit ya, dikocok-kocok aja, atau bisa jadi kalau petani menyimpan yang sudah lama misalnya. Itu ada istilah fermentasi sempurna. Nah, itu minimalnya kalau dengan air biasa 15 hari, kalau dengan air kelapa dan seterusnya itu bisa 1 bulan. Itu juga aman kalau kita aplikasikan ke daun selama fermentasinya sempurna. Ya, ini maksud sempurna tidak menimbulkan efek gas ya. Ini yang menyebabkan kuning daun itu karena efek gas ya. Nah, ini sama ya penghitungan pengencerannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu ini berkaitan dengan padi nih. Ada istilahnya seleksi benih. Nah, seleksi benih ini juga penting dilakukan ketika kita membeli benih, khususnya petani padi ya. Nah, kita wajib seleksi supaya kita akan tahu mana yang tingkat kepadatan dari benih ini padat, artinya bernas. Nah, caranya dengan cara kita membuat larutan garam ya. Garam ini dengan perbandingan 20% sampai 30% garam dan 100% air tawar. Kalau misalnya terlalu repot bikin larutan garam, ambil aja air laut sama aja ya. Nah, terus kemudian dicek larutan garam tersebut dengan cara kita memasukkan telur ya. Nah, telur ayam atau telur bebek silakan, yang penting telur mentah. Apabila telur itu terapung atau tidak tenggelam, berarti larutan sudah siap untuk diuji ya. Nah, terus masukkan benihnya, kemudian diaduk sampai benar-benar nanti ada bagian padi yang terapung, ada bagian padi yang tenggelam. Tentunya tadi telurnya diangkat dulu ya, bukan berarti disatukan dengan benih. Ya, setelah ketahuan mana yang tenggelam, mana yang terapung, di situ akan kita pilih berarti untuk persiapan benih padi itu yang tenggelam. Kemudian kita bilas ya sampai benar-benar dengan air tawar ya, supaya benar-benar benih itu tidak berasa asin. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, ini contoh telur ya. Kalau yang sudah terapung berarti ini larutan garam sudah siap. Tapi kalau air biasa, telur pasti tenggelam. Nah, di sini akan kita bisa lihat seberapa bernas daripada benih yang kita siapkan. Tentunya akan berdampak kepada kualitas ya. Kualitas kepada padi atau gabah yang dihasilkan. Artinya tingkat kepadatan, kebernasan juga ditentukan daripada benih. Ingat, benih itu salah satu faktor penentu terhadap produksi. Jadi kalau benihnya kurang baik, ya nanti produksi pun akan seperti itu. Begitupun kalau benihnya bagus, melalui seleksi juga, nah itu akan jauh lebih baik daripada produksi yang tanpa seleksi. Oke, baik Bapak sekalian, apa sih perlakuan eco farming untuk di perendaman benih? Nah, ini jadi satu hal penting juga untuk tanaman padi. Jadi sebelum kita semai atau sebelum kita taburkan, atau istilahnya tabela ya, kalau di daerah-daerah Sumatera atau mungkin di daerah Sulawesi itu ada namanya tabela. Tabela itu istilahnya tabur benih langsung ya, jadi tanpa ada persemaian. Tapi kita butuh perendaman setelah seleksi. Nah, perendamannya seperti biasa ya, kita siapkan air ya, misalnya 1 liter itu perbandingannya untuk dosis 10 mili. Jadi kalau misalnya air rendaman dibutuhkan 10 berarti 100 mili. Kalau 15 liter berarti 150 mili.
Kemudian masukkan benih yang tadi setelah diseleksi dan sudah dibilas, masukkan ke situ seperti gambar di sini ya. Kemudian masukkan, sudah selesai, usahakan benar-benar terendam. Jadi posisi air tuh di atas ya, artinya tuh dari permukaan benihnya itu sekitar 2-3 cm lah. Jadi jangan sampai pas-pasan ya. Terus waktu perendaman itu cukup 12-24 jam saja. Nah, terus air bekas rendaman itu bisa disimpan, dimasukkan ke dalam tangki, nanti akan disemprotkan ke lahan persemaian ya, khusus yang melalui persemaian. Kalau untuk tabela ya disemprotkan ke lahan nantinya. Disimpan saja dulu atau langsung diaplikasikan, itu lebih baik. Setelah direndam, kemudian ditiriskan, dibilas, nah, kemudian dijemur ya. Artinya dijemur itu cukup sambil nunggu air itu berhenti dari tetesannya yang kita dalam karung ya. Itu sekitar 1-2 jam aja, itu di pagi hari. Setelah itu selesai air rendaman, kita langsung masukkan ke satu wadah di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan keadaan tutup rapat. Nah, setelah kurang lebih 1-2 jam, biasanya sudah tumbuh calon akar, dan akar yang baik itu nggak perlu panjang, cukup 1-2 mili saja, itu sudah bisa siap ditaburkan kalau tabela. Kalau tanam pindah berarti siap disemaikan di persemaian. Air yang bekas rendaman jangan dibuang, ya, bisa digunakan untuk semprot ke lahan, khususnya di persemaian ataupun juga nanti di tabela. Selanjutnya, Bapak sekalian, kita melihat persemaian itu seperti apa. Kurang lebih seperti gambar di sebelah. Terus juga ada contoh persemaiannya nih, contoh penyemprotan di lahan semaian. Aplikasinya seperti apa? Yang pertama, aplikasi dasar yang tadi saya katakan, hasil dari perendaman benih itu jangan dibuang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk semprot ke lahan persemaian. Dosis total 500 mili. Kalau seandainya di saat perendaman itu menggunakan 150, berarti kita tambahkan sisanya ya, sekitar 350 misalnya. Intinya dosisnya itu 500 mili per tangki dan disemprotkan hari ketiga ya, sebelum disemai atau belum ditabur. Kemudian yang berikutnya aplikasi perawatan, artinya untuk stomata daun tanaman bisa dilakukan setelah bibit atau tanaman padi tumbuh 2 helai atau sampai 3 helai daun. Nah, atau setelah cangkang daripada benih itu sudah lepas. Nah, bibit biasanya 10 hari setelah semai itu boleh disemprot dengan pupuk ekoparmi dengan dosis sekitar 100 mili ya. Oke, baik Bapak sekalian, selanjutnya mungkin berkaitan dengan teknis olah tanah ya, nanti bisa diaplikasikan untuk pelapukan di awal, juga ada hari kelima sebelum penanaman itu harus dilakukan penyemprotan pemupukan dasar di lahan dalam kondisi macak-macak ataupun tidak tergenangi air. Kalaupun ada masalah dengan posisi lahan yang sulit keringkan, yang penting itu nanti ditutup bagian air masuk maupun air keluar, baru kita aplikasikan eco farming. Nah, selanjutnya mungkin aplikasi ke daun setelah itu ditanam ya. Ditanam itu berarti umur 14 hari, 28, 42, dan 56. Nah, ini tips dari saya. Itu ada istilah fase vegetatif, itu biasanya pertumbuhan batang, anakan, daun ya. Nanti di fase antara vegetatif dengan generatif itu namanya fase primordia. Nah, primordia di sini berarti kita juga posisinya sedang hamil atau sedang bunting. Nah, makanya diperlukan tambahan nutrisi yang sempurna. Makanya masuk dalam aplikasi eco farming ini biasanya di umur 42-56. Artinya ada satu poin lagi yang ditambahkan, yaitu pada saat padi sudah masuk ke masa generatif, di mana tandanya itu keluar malai. Ya, malainya itu sudah keluar dari batangnya dan ditunggu sampai serempak, biasanya di umur 70, silakan disemprotkan lagi untuk memaksimalkan dalam proses pengisian. Dan satu lagi juga bisa dilakukan di umur 80 untuk pematangan daripada padi itu sendiri, sehingga padi akan memproduksi yang lebih baik. Selanjutnya, Bapak sekalian, eco farming original harus disimpan pada suhu ruangan, baik yang belum dilarutkan
atau yang sudah dilarutkan dan tidak terkena sinar matahari langsung dan disimpan juga pada tempat yang aman dari bahan kimia. Bukan berarti ini diamankan supaya ini karena berbahaya, bukan. Karena justru kita akan perhatikan di sini ada mikroba, jangan sampai mikroba itu menjadi masalah. Nanti kualitas daripada ekofarming sudah berkurang satu bagian. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan, aplikasi harus bebas dari pestisida dan bahan kimia. Terus aplikasi tidak dilakukan bersamaan pupuk dan pestisida kimia juga. Yang berikutnya, pelarutan ekofarming original sebaiknya ini harus tertutup rapat. Kenapa? Karena di dalam ekofarming yang masih utuh pun di dalamnya tertutup rapat karena ada lapisan plastik yang itu divakum. Begitupun ketika melarutkan itu tutup rapat. Tujuan tutup rapat semata-mata supaya fermentasi berjalan sempurna. Kenapa? Karena ekofarming ini memiliki mikroba yang tidak butuh oksigen, disebutnya anaerob. Nah, cuman di sini khususnya para petani pemula ya, kalau kita memang terlalu ya boleh dikatakan nggak mau berlama-lama, langsung larutkan langsung pakai nggak masalah. Tapi kalau misalnya daripada sisa penyemprotan masih bisa disimpan di rapat, kemudian kita harus juga mengontrol ada cepek gas. Gas ini bisa menimbulkan efek kuning daripada daun, sehingga ketika kita mau menggunakan sebaiknya dikocok dulu supaya gasnya itu benar-benar habis ataupun hilang. Biasanya proses fermentasi ini salah satunya dampaknya ada gas. Nah, kalau fermentasi sempurna itu efek gas sudah hilang, dan itu aman untuk digunakan baik ke tanah maupun ke daun tanaman. Terus apabila berikutnya ada jeda waktu ya, kalau kita yang namanya petani kan tidak berubah langsung jadi petani organik ya. Jadi ada petani yang pengen mencoba tapi tidak meninggalkan sementara dengan pupuk kimia. Nah, itu bisa dikombinasikan tapi harus jeda waktu aman ya, paling tidak 5 hari atau 7 hari. Terus kondisi tanah saat aplikasi sebaiknya kondisinya lembab, tidak kering. Supaya apa? Bakteri yang ada dalam ekofarming ini bekerja maksimal. Terus juga pH-nya tidak boleh kurang. Nah, tentunya kita harus menguji atau ngecek dulu nih dengan alat. Nah, kalau misalnya 5,5 sebaiknya dinormalkan dulu. Penormalnya bisa dengan dolomit ya untuk menaikkan atau menurunkan dengan belerang. Atau juga bisa aja ditambahkan dosis ininya. Karena di sini ada bakteri membantu untuk proses fermentasi bahan-bahan makin cepat. Termasuk juga ada kandungan magnesium dan kalsium. Artinya sama dengan dolomit, cuman kadarnya tidak sebanyak dolomit. Dan sebaiknya kondisi tanah itu cukup bahan organik, itu akan nambah mantap dan nambah jos untuk penggunaan ekofarming original ini. Selanjutnya Bapak sekalian, ini juga berkaitan dengan transaksi ya, transaksi yang terjadi di PTBS. Sebaiknya kalau kita sudah beli nih ekofarming, kita harus cek keasliannya itu seperti apa. Nanti di sini ada barcode ya. Nah, ini ada angka di samping, dari samping kanan ya, samping kanan. Di sini ada nomor serial produk. Nah, nanti yang di atas barcode itu ada namanya PIN. Bisa digosok, nanti keluar PIN, nanti dicocokkan ke website PTBS, cek autentifikasi produk, kemudian akan keluar identitas dari produk ini, baik itu jenisnya, transaksinya tanggal berapa, terus juga jam berapa, pembelinya siapa akan ketahuan. Jadi kalau Bapak bisa sebagai mitra PTBS, beli ke PTBS, setelah dicek ternyata nomor mitranya bukan nama yang tercantum dengan ID Bapak atau Ibu. Nah, itu berarti ini ada penggunaan yang tidak benar. Artinya digunakan poinnya mungkin buat orang lain, bukan untuk Bapak itu sendiri. Contoh proses pengecekan seperti ini. Nah, ini akan ada identitasnya ya. Dia ada agen pembelinya siapa gitu mitranya. Mungkin demikianlah untuk berkaitan dengan materi webinar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya tetap semangat wabil khusus para mitra PTBS ya, dengan sistem pemasaran yang sangat luar biasa. PTBS menawarkan sebuah poin dan sebagainya, tentunya itu menjadi penyemangat para mitra. Dan jangan lupakan produk bagian penting yang harus kita pastikan keasliannya, juga termasuk bagaimana kita menggunakan dengan tepat dan cara-cara yang benar, sehingga ekofarming tidak menjadi kambing hitam, tapi menjadi satu solusi buat para petani. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.